Kali ini kita mau mengulik tentang program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Janji ini adalah janji kampanye politik Prabowo ketika masa Pilpres 2024. Bahwa selain makan gratis, juga Prabowo menjanjikan membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Ini janji yang spektakuler dan seharusnya kita dukung. Saya secara pribadi menyatakan mendukung program ini dengan seluruh daya upaya yang bisa kita lakukan. Tetapi kali ini saya bukan mau bicara tentang dukung atau tidak dukung. Saya mau bicara dan mengulik tentang bagaimana sebetulnya program 3 juta rumah ini akan berjalan. Pertanyaan besar saya adalah kalau 3 juta rumah ini dijalankan dengan nilai 100 juta rupiah, maka akan dibutuhkan 300 triliun dana untuk membangun 3 juta rumah tersebut. Apakah kita punya uang 300 triliun setahun ini untuk membangun 3 juta rumah? Saya tidak yakin karena persoalan kita tentang makan gratis saja. Sekarang pembiayaannya begitu rumit, bahkan harus menggunakan dana pribadi Pak Prabowo Subianto untuk menjalankan program awal ini. Maka menurut saya, ada hal yang sangat janggal dari statement-statement yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pejabat pemerintah terkait 3 juta rumah ini. Yang pertama dari Kementerian Perumahan dan juga dari Satgas Perumahan. Saya agak bingung kenapa harus ada Satgas Perumahan setelah ada juga Kementerian Perumahan yang dipimpin oleh Bung Ara Sirait. Saya membaca statement-statement dari kementerian, dari Ara Sirait menyatakan bahwa rumah ini tidak semuanya gratis. Tidak semuanya diberikan gratis. Tetapi sebagian gratis. Hanya sebagian gratisnya ini tidak dijelaskan juga. Sebagiannya berapa banyak dan yang akan berbayar berapa banyak. Dan mekanisme masyarakat untuk mendapatkan rumah ini bagaimana juga belum jelas. Karena masih dihitung-hitung, dikaji-kaji. Karena tersiar bahwa awalnya pembangunan perumahan ini akan berbayar dan hanya mampu dibeli oleh orang berpenghasilan 8 juta rupiah per bulan. Artinya perumahan ini bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Bahkan Satgas Perumahan menyatakan statementnya seperti itu. Tetapi kemudian di belakang, seolah-olah dari Satgas Perumahan ini, pembangunan 3 juta rumah ini, semuanya gratis untuk rakyat, diberikan oleh pemerintah untuk dalam program pengentasan kemiskinan. Tetapi mekanisme pemberiannya juga tidak jelas. Mekanisme pembangunannya juga tidak jelas. Kita mendengar bahwa baru saja pemerintah menandatangani kesepakatan dengan Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah. Tetapi ini juga tidak pernah dijelaskan secara resmi pembangunan 1 juta unit rumah ini utang dari Qatar atau hibah begitu saja, diberikan begitu saja, terus nanti cara masyarakat mendapatkannya bagaimana. Tidak ada yang jelas sampai sekarang konsep tentang pembangunan 3 juta rumah ini. Tetapi konyolnya dan lucunya, Marwar Sirait, Menteri Perumahan, menyatakan bahwa telah membangun 40.000 unit rumah. Ini tidak masuk akal. Konsepnya saja belum jelas. Bagaimana mungkin membangun 40.000 rumah? Jika program ini saja belum jelas apakah gratis, apakah berbayar, pendanaannya dari mana, pembiayaannya dari mana, tidak jelas. Bahkan yang lucunya, OJK memberikan sinyal restu kepada pihak asuransi untuk terlibat dalam proyek pembangunan 3 juta rumah ini. Kalau pembangunan 3 juta rumah ini gratis dan asuransi dilibatkan, posisinya sebagai apa? Apakah investor menghibahkan? Ataukah ini dalam bentuk investasi untuk bisnis? Bisnis asuransi yang baru menginvestasikan uangnya di pembangunan perumahan untuk dibeli rakyat kemudian berputar. Artinya kalau demikian kan tidak gratis. Dan tidak mungkin asuransi masuk ke sektor pembiayaan ini untuk gratis dan dihibahkan ke masyarakat. Jadi saya pikir bahwa sebaiknya pemerintah menjelaskan dulu, menghitung dulu, membuat dulu yang jelas. Program ini sebetulnya wujudnya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, masyarakat yang berhak menerimanya siapa, bagaimana mekanisme masyarakat untuk mendapatkan ini. Ini saja sampai sekarang tidak jelas, tetapi pemerintah ini sudah terlalu banyak cakap, Marwar Sirait sudah terlalu banyak omong, menyelesaikan 40.000 rumah. Bagaimana caranya membangun 40.000 rumah? Belum 3 bulan pemerintah ini berjalan dan konsepnya saja belum jelas ada. Ara juga mengatakan akan menggunakan tanah koruptor yang disita. Koruptor membeli tanahnya itu di tanah-tanah yang tempat mahal mewah. Lihat tuh di daerah Menteng, Jakarta Pusat, berapa yang disita oleh kejaksaan karena korupsi. Bagaimana mungkin di situ membangun? Tanah yang dibeli para koruptor itu pada umumnya adalah daerah-daerah yang memang potensial dan mahal.
Kalau tanahnya saja mahal, bagaimana mungkin membangun satu unit rumah dengan harga 100 juta? Tidak mungkin. Jadi saya pikir bahwa kementerian yang dipimpin oleh Marwarar ini, saran saya daripada nanti program ini membuat malu Presiden Prabowo, karena Prabowo lah yang akan menanggung resiko politik dari ini semua, sebaiknya Marwarar dan teman-temannya di sana, dan juga ini Satgas Perumahan ini, Satgas apa ini, hantu belau dari mana saya nggak ngerti, sebaiknya duduk dulu kalian bicara, putuskan rancangannya seperti apa. Apakah ini pertama yang harus dijelaskan, bagaimana mekanisme pembangunannya? Apakah tender, lelang, atau dibangun ditunjuk oleh ini? Bagaimana pembiayaannya? Bagaimana mekanisme mendapatkannya oleh masyarakat? Apakah ini gratis atau tidak? Hal ini saja belum terjawab, tetapi sudah keluar-keluar terlalu banyak, terlalu gede, seolah-olah kalian itu sudah menjadi pahlawan. Apalagi Marwarar bilang telah merampungkan 40.000 unit rumah. Bullshit bagi saya itu. Jadi ini adalah pendapat saya. Karena saya akan mengawal pemerintahan ini supaya tidak hancur lebur, tidak rusak. Karena rusak pemerintahan ini, negara lah yang menanggung risikonya. Dan rakyat yang akan menanggung risikonya. Maka saya tidak ingin pemerintahan ini rusak, negara yang akan rusak. Maka saya harus menegur keras. Bagaimana Kementerian Perumahan ini tidak hanya omong-omong, tidak banyak omong kosong. Kalian lahirkan dulu konsep tentang 3 juta rumah ini seperti apa, baru bicara ke publik. Daripada terlalu banyak bicara, tetapi yang kalian sampaikan semua hanya omong kosong dan membuat publik menjadi bingung. Ini program 3 juta rumah, bagaimana sebetulnya? Salam dari saya untuk orang-orang di Kementerian Perumahan dan di Satgas Perumahan yang hantu belau dari mana kalian.